Baik, Kelihatan, Pak? kelihatan ya. Ini salah satu soal ujian semester pendek ya. Ya, kalau Anda lihat di sini ada pertanyaan, manakah yang merupakan reaksi redox? Kira-kira yang mana? Kalau yang ini adalah pengendapan ya. Ya awalnya kan dia bentuknya oksida logam, kemudian dia bersifat basa, kemudian gabung dengan CaO2, kemudian menjadi CaCO3. Jadi bukan yang awal yang CaCO. Kalau yang ini pengendapan juga ya. Nah, kemungkinan ini ya yang nomor 2. Betul nggak? Karena ini biologsnya 0, ini biologsnya 0, ini biologsnya +3, ini biologsnya -2. Jadi Anda mengalami reduksi dan oksidasi. Kita lihat lagi soal ujian yang lain, reaksi oksidasi atau reduksi ini. Oh, gampang sekali. Mana yang mengalami reduksi oksidasi? Ini mengalami -0, ini -6, ini +5, dioksidasi. Red ya. Betul ya. Yang ini reduksi. Oke, saya coba lagi logam Fe dapat bereaksi menjadi larutan CuSO4. Logam yang lebih mudah mengalami oksidasi yang mana? Fe lah ya. Kemudian kalau ini tadi berapa ini piroxnya? Ini 0. Ini lupa tadi. Oh, berarti ya satu satu. Halo? Kelihatan tuh. Ntar. Astagfirullahaladzim. Ya, oksidasi juga ya. Saya ulang. Nah, kalau online begini ya, jadi tahu apa yang dilihat. Ini oksidasi. Karena ini -2 kan, oksigen. Ini jadi +1. Jadi ini -2, ini jadi +1. Ini 0, jadi +5. Ya, aduh, ini saya penanya jelek. Oksidator pada reaksi redoks di bawah ini adalah yang mana? Tapi ini ujiannya ujian anak mengulang ya. Jadi kalian kalau sudah tahu dasar-dasar
yang sederhana seperti ini. Nanti kita akan coba dengan soal-soal yang lain, mana yang mengalami redox. Harus latihan soal kalau redox itu dan stoikiometri. Nggak bisa satu bab selesai, oh ini aja. Jadi apa yang saya kasih soal, baik itu di kuliah atau di tutorial, tolong dipelajari lagi. Tuh, karena kita ini tim. Belum tentu semua soal yang saya kasih akan keluar. Mirip-mirip gitu yang, karena nggak tahu saya soalnya kayak gimana. Jadi lebih banyak kasih soal, lebih banyak kalian berlatih, lebih banyak variasi, dan lebih susah, lebih bagus. Jadi kalian sudah bisa mengerjakan terbiasa gitu loh. Kadang saya kasih 100 soal nggak dikerjain tetap udah dibilang effortnya harus besar kalau kerja kerja mah fiktif. Oke ini coba oksidator pada reaksi redoks di bawah ini adalah F2, Pak. F2. Jadi kalau nggak mau masuk teknik ya jangan belajar sains. Utarakan reaksi berikut. Fe2O3 berapa ini? Oh kita belum ngomongin gas ya. Oke, tinggal Anda setarakan. Oke, coba saya eh, lihat kuncinya ya. Tadi kita hmm, lihat kan? Ini jawabannya Kelihatan. ini 3. Jadi kalau poinnya 3, Sama aja. Ini gacor banget, Cok, sumpah. 3 di 0 Ini ya. gacor. Kemudian ini oksidasi, oksidasi Ini mau tadi nonton? 0 menjadi 5. Tuh Fadil, selamat makan. Ada yang lagi Sama di Pak. jalan, ada yang lagi makan, ada yang lagi di mana ya nggak apa-apa lah. Nonton aja. Terus Fe, program yang lebih mudah mengalami oksidasi adalah Fe. Kemudian oksidator tadi adalah F2 atau F. Jadi kami itu akan menilai 3 atau 0. Artinya kalau kamu salah jawab ya nggak dapat poin. Ini soalnya tinggal menyetarakan. Oke, kalau yang ini dapat nggak? Tinggal setarakan ya. Nah yang F ini belum diajarkan ya. Ini hanya menggunakan PV NRT. Jadi biasanya redoks itu gabungan, stoikiometri itu gabungan. Ada redoksnya, ada gasnya. Kalau ada gas di soalnya, itu bisa ditanya gas idealnya ya. Apa ke gas, ke soal gas. Jadi kalau kalian masukkan ini P-nya sekian, P-nya sekian, R dan T-nya, R-nya kalian masukkan berapa? 0,082 ya kalau di SMA itu. Nah, nanti saya akan jelaskan sedikit terkait gas. Dan ini berapa T-nya? 298. Kenapa 298? Karena gas itu harus temperaturnya dalam Kelvin. Ya, jadi Anda bisa dapat kalau ini bersifat gas ideal, kalian tinggal pakai PP sama dengan nRT. Nanti saya kasih kasih tahu. Sebenarnya kalau di SMA itu diajarin nggak sih dari mana dapat PVNRT?
Kalau dulu kayaknya dari hukum Boyle, Pak. Diajarin ya. Ada yang diajarin, ada yang dapat hafal mati aja ya. Bukan dari Boyle saja, tapi ada dari apa namanya? Dari hukum Gay-Lussac sama Dalton. Bukan Dalton. Apa itu Avogadro ya. Baik, itu tadi terkait PPNRT. Jadi bisa ditanya P-nya, V-nya, NRT-nya ya. Oke, saya coba masuk ke stoichiometry redox. Misalnya ini, kelihatan? Dalam suasana asam, kelihatan ya? Ini saya besarin lagi. Dalam suasana asam, reaksi antara ion nitrat dengan Cu menghasilkan ion Cu dan gas NO2. Belum setara, setarakan dulu. Ini kayaknya sudah pernah keluar di latihan soal kemarin ya. Jadi HNO3 ya. Nah, kalian setarakan. Nah, ini lebih enak nih, karena ada poinnya masing-masing. Ada reaksi reduksinya dan oksidasinya. Ya. Tapi kalau di ujian, dia akan lebih menggunakan persamaan molekulnya, bukan ion bersih ya. Kalau ion bersih, kayak gini. Ini kan ion bersihnya yang betul-betul dia mengalami reduksi dan oksidasi. Kemudian jawaban setarakan reaksi itu ya, jadi seperti ini. Ini poinnya bisa 1 1 2 2 2 atau 3 3 2 seperti ini atau 1 1. Nah, sekarang masukkan ke stoichiometry. Sebanyak 150 gram sampel padatan mengandung Cu direaksikan dengan HNO3 berlebih, menghasilkan 4 mol gas NO2. Enak banget nih. Jadi ini sudah punya 150 gram sampel padatan, HNO3-nya berlebih, berarti HNO3-nya bisa. Sampel Cu-nya, logam Cu-nya akan menghasilkan mol sebagai reaksi pembatas. 4 mol gas NO2 berapa? Jumlah mol NCU yang terdapat dalam sampel berapa? Tinggal Anda bagi dengan massa molar. Kan ada 4 mol ada 4 mol gas NO2. Berarti perbandingannya dengan gas NO2 tinggal Anda bagi ya setengahnya ya kali mol NO2. Kemudian hitung persen massa Cu pada sampel padatan. Kamu dapat mol, dapat massanya ya. Dan kamu di sini akan dapat massa eh, kalau massa Cu berarti persen hasil di sini ya. Berarti di sini ada massa eksperimen dibagi massa sampel. Bukan persen hasil, sorry, bukan persen hasil. Jadi massa persen kadar ya, sorry, persen kadar. Jadi massanya si Cu dibagi massa sampel kali 100%. Nah, di sini kamu dapat 84,7%. Jadi saya akan mulai soal-soal yang dasar-dasar seperti ini, tapi akan lebih banyak variasi. Kamu di SMA tuh biasanya didikte sama guru apa soal yang selalu diberikan guru itu pasti keluar, belum tentu. Bisa aja ini adalah salah satu tahapan dalam ujian nanti. Ingat ini tahun 2025. Ini soalnya tahun 2025 juga, tapi kelas mengulang. Ini kamu lihat orang yang mengerjakan ini adalah orang yang sudah pernah dapat E, ya, sudah pernah dapat E di IDAS ITB. Jadi poinnya memang agak gede-gede nih ya, kalau kelas mengulang tuh. Cuman tetap aja kosong, banyak yang nggak bisa jawab.
Ya, sekitar sekitar seperti itu. Biasanya paling lebih susahnya adalah reaksi pembatas. Karena kalau reaksi pembatas itu apa namanya? Diketahuinya masing-masing ya, ada CU-nya berapa, NO3 minusnya. Ini salah ya, harus NO3 minusnya berapa. Ujung-ujungnya adalah bisa cari persen kadar seperti ini, atau persen massa, atau persen hasil ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya untuk stoichiometry redox. Jadi kemarin kita sudah penyetaraan reaksi redox sederhana, penyetaraan reaksi redox suasana asam basa, kemudian masuk stoichiometry redoxnya dan titrasi redox. Itu bahan-bahan untuk stoichiometry redox. Ada juga stoichiometri yang sebenarnya saya mau ajarkan, tapi ini tingkat tingginya stoichiometri, ya. Namanya stoichiometri campuran. Stoichiometri campuran ini biasanya bisa terjadi dalam reaksi redox, bisa juga dalam reaksi pengendapan. Ya, kenapa? Karena eh, kalau di industri atau di lapangan, suatu sampel itu tidak hanya selektif dia bereaksi pada satu logam. Jadi bisa saja saat kamu mereaksikan, logam-logam yang lain atau senyawa yang lain bisa bereaksi dengan reaksi yang kamu tambahkan. Misalnya, logam itu ada Ag, ada Pb, ya, terus kamu tambahin HCl. Ngendap nggak dua-duanya? Lalu, ngendap kan? Jadi dia bisa mengendap kalau dua-duanya ada. Oke, saya coba share salah satu soal campuran. Kelihatan nggak ini? Ya, keluar Pak biasanya. Pernah keluar selama kidas ada ya, tapi belum tentu dari tahun ini. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Jadi sampel ini memiliki kandungan CuCl2 dan FeCl3. Jadi sampel itu memiliki CuCl2 dan FeCl3. Jadi ada dua senyawa dalam sampel. Untuk mengetahui kemurnian CuCl2 atau kadarnya ya CuCl2, 0,7391 gram sampel dilarutkan dalam air. Dan kemudian ke dalam larutan ini ditambahkan larutan AgNO3 untuk mengendapkan klorida yang berasal dari CuCl maupun FeCl menjadi AgCl. Jadi kan di sini ada Cl-nya nih masing-masing. Tadi tambahin Ag, Ag dari Ag-nya bisa mengendapkan AgCl dan ada mengendapkan Cl dari FeCl3 kan? Kan dia semua jadi AgCl. Tapi kan AgCl-nya terbentuk dari Cl yang disumbang dari CuCl dan Cl yang disumbang oleh FeCl3. Betul ya? Jika diperlukan 86,91 ml larutan AgNO3, 0,1463 molar untuk mengendapkan seluruh klorida yang ada dalam sampel, hitung persen massa CuCl. Jadi kita mau tahu dari reaksi pengendapan menggunakan AgNO3 ini menjadi AgCl, berapa sih Cl yang dihasilkan dari CuCl ini sehingga kita bisa dapat massa CuCl. Karena Cl-nya ini yang berfungsi sebagai perantara untuk mendapatkan massa CuCl ini dari pengendapan AgC menjadi AgCl. Nah, yang pastinya kita akan cari mol AgNO3 dulu kan? Ya, kalian sudah tahu lah mol AgNO3 berapa. Nah, terus gimana? Massa sampelnya nantilah. Massa sampel ini kan
nanti untuk kadar pasti nanti dibagi dengan massa sampel kan. Tapi ada lagi, sampel ini kan punya si CuC, berisi CuCl2 dan FeCl3. Bisa dong kita tahu berapa massa CuCl2, berapa massa FeCl3. Tahu nggak caranya? Saya misalkan CuCl2 itu dengan X. FeCl3 itu masanya 0, massa CuCl2 itu X. Masanya masanya apa namanya? Masanya FeCl3 itu adalah 0,7391 min X. Bisa seperti itu ya. Nah, tinggal kamu cari molnya. Jadi ini harus dibagi dulu berapa molnya siapa yang dimiliki ya masing-masing, mana molnya FeCl3, mana molnya CuCl2. Ini saya kasih tahu jawabannya dulu. Jawabannya sekitar 30-an%. Ini salah satu stoikiometri, di dalamnya ada campuran. Tapi prinsipnya adalah larutan dan redox. Jadi reaksi yang terjadi seperti ini. Ya, ada dua kemungkinan reaksi yang terjadi. Ada CuCl2, kemudian ditambah AgNO3 menjadi AgCl, kemudian ada CuNO3 dua kali, dan ada FeCl3 bereaksi. Semuanya menghasilkan AgCl. Lalu ion bersihnya seperti reaksi di bawah kan ya. Kita dapat mol AgNO3 sekian. Misal massa CuCl2 kita misalkan X, massa FeCl3 kita misalkan 0,73191 min X. Jadi seperti apa ya? Eliminasi substitusi lah di matematika. Pernah belajar kan? Pernah, Halo. Pak. Nah ya. Jadi kalian sudah tahu mol AgNO3 total itu adalah didapatkan dari 2 mol CuCl2 dan 3 mol FeCl3 kan. Itu kan molnya sama dengan mol AgNO3 total yang ditambahkan. Nah, dasarnya ini dulu. Kalau kamu sudah tahu ini, udah tinggal hitung X-nya berapa. Jadi 0,0127 mol, kemudian ini 2 kali X per serat massa molarnya, di CuCl, kemudian ini FeCl3 per 162,21. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada keluar soal ini, buat dulu diagram alir. Kan kalian sudah praktikum ya, ada yang praktikumnya. Diagram alir awalnya kayak gimana, awalnya kayak gimana. Ya, awalnya. Jadi kamu tahu awalnya ditambahkan apa, jadi tahu reaksinya. Setelah itu, baru kamu dapat berapa X. Dengan persamaan matematik, kamu dapat X-nya 0,27 gram. Ya, jadi sebenarnya eh, mudah kalau kalian bisa melakukan pengandaian. Karena ingat, mol itu kalau bereaksi semua dengan satu reaksi, total dari mol reaksi itu adalah jumlah mol zat-zat yang bereaksi. Itu yang penting. Ya. Nah, di sini kamu akan dapat massa X-nya, massa massa CuCl2-nya, dan kamu juga bisa dapat massa si FeCl3-nya yang bereaksi. Massa FeCl3-nya tinggal 0,7391 min X min 0,27 ya, jadi totalnya 0,7391. Dan kamu dapat massa CuCl-nya, persentase massa CuCl2-nya adalah 36,53%. Seperti itu ya, kamu nanti bisa coba di rumah. Ini soal yang cukup sederhana menggunakan satu reaksi dan satu reaksi yang bisa mengendapkan dua logam. Karena biasanya kan kalau soal-soal kemarin kan hanya satu senyawa ya, satu logam yang bisa mengendapkan. Ini kalau dua logam kamu bisa pakai namanya stoikiometri campuran dengan prinsip larutan atau prinsip redox.
Itu. Ini udah ya? Udah dibahas belum? Nah, ini salah satu juga pemisalan X tapi lebih mudah ya. Dalam soal redox, di sini Anda melakukan reaksi redoks antara KMNO4 dengan natrium oksalat menjadi CO2. Di sini kamu bisa menyetarakan reaksinya terlebih dahulu, mana yang mengalami reduksi dan oksidasi. Lalu Anda dapat reaksinya. Yang penting ini sih sebenarnya. Kalau ininya salah dari atas, salah semua ke bawah. Mau kamu hitung stoikiometrinya tapi koefisiennya salah, salah. Nah, di sini kamu akan dapat mol Km4-nya, kemudian kamu dapat perbandingan koefisien mol C2O4 dengan mol N2 Still MnO. cute or not, gue not ya. Ya, kali mol si Km4. Ya, dari sini kamu dapat mol Km4, kamu bisa dapat massa molarnya dengan masanya dibagi molnya ya, seperti itu. Nah, nanti kamu dapat suatu X-nya itu kan 18 ini H2O ya, massa molarnya. Misalkan X, nanti kamu dapat X-nya sekian, nanti dapat X-nya sekitar 2, jadi kamu dapat massa molarnya dan namanya. Apa massa molarnya, rumus formulanya. Dan namanya natrium oksalat dihidrat. Kayaknya udah ya kemarin ini ya. Ini udah mah. Baik, kita coba lagi soal yang lain terkait redox. Sebenarnya kalau redox itu yang penting punya perubahan di lognya, reaksinya ada reaksi redoksi dan oksidasi. Bentar, saya kasih dulu ini. Udah kelihatan belum? Belum, Pak. Kelihatan nggak ini? Ya, ini kadang juga ada Udah. soal-soal seperti ini. Apakah oksidator, apakah reduktor? Aduh, ini mah soal sampah. Kenapa soalnya terlalu mudah? Nah, jadi, oh ya ini kelas ngulang juga untuk kuisnya ya. Dalam suasana asam, MnO4 minus tereduksi menjadi Mn2 plus. Jadi tahu biloxnya berapa. Tapi memang kadang yang mudah-mudah itu nggak bisa jawab loh. Nggak tahu kenapa. Karena mungkin kalian langsung pingin yang mengerjakan yang sulit ya. Tapi memang fundamental itu ya salah satu yang seharusnya tidak harus keluar. Cuman biasanya ya iseng aja dosen. Dosen itu kalau ngeluarin soal mudah tuh biasanya sudah nggak ada soal. Kemudian ini kita dapat selesaikan persamaannya, lalu biasanya masuk ke dalam suatu larutan ya, sama seperti ini Anda dapat cari konsentrasinya. Dan juga ada soal yang lain ya. Oh ini pengendapan ya. Jadi rata-rata reaksinya gabung dengan stoikiometri pengendapan. Nah ini juga salah satunya. Nah coba ini perhitungannya ya. Ada mol jika 1 gram logam tembaga dilarutkan dalam asa nitrat pekat berlebih. Kalau sudah berlebih mah nggak usah lihat mana yang reaksi pembatasnya ya, pasti si logam tembaga. Ini juga ada reaksinya ya. Si asam nitrat bereaksi dengan logam. Ini kayaknya juga tadi sudah ya, mirip-mirip. Jadi ada soal yang keluar lagi, tapi pertanyaannya berbeda gitu ya. Baik, itu saya akan masuk ke bab
baru atau ada yang mau tanya nggak? Nanti saya kasih banyak soal ya di EduNext, tinggal kalian kerjakan. Kalau ada yang tidak paham bisa ini tanya. Oke, itu dulu saya buat link baru biar lebih waktunya lebih panjang ya.